Saya bikin vertical garden, minta bambu di kampung sebelah, bambu di belah-belah, tanami krokot. Kesehatan yang baik, vertical garden ini nopo? Gak usah takut, pokoknya munggah tembok, munggah. Nah ini vertical garden, ya. Di daun kan banyak bambu, gak harus beli pot. Bagi warga yang tidak bisa kerja bakti siang, alasannya sibuk, pagi sampai malam lembur, Senin sampai Minggu kerja terus lembur, 1 Januari sampai 31 Desember lembur, gak tahu kerja bakti. 6 tahun jadi ketua RW, ada warga saya sekalipun gak pernah kerja bakti, alasannya tidak ada waktu. Saya bilang pada warga, orang yang tidak punya waktu adalah orang yang lagi opname di rumah sakit. Makan tulang, nanti dimandikan, ya. Maka warga Belitung yang tidak mau kerja bakti alasannya sibuk, gak punya waktu, saya anggap orang itu lagi sakit, ya. Kalau tidak bisa kerja bakti siang, malam harus kerja bakti. Mereka lah spesialis kerja bakti malam. Saya namakan suku Daru. Yang bisa menakjubkan dunia, bisa menggugah orang Indonesia. Wih, so dibangun, gitu loh. Ayo kita kembalikan ke diri kita, Bapak Ibu semuanya. 8 tahun saya mendampingi Pak Rendra, saya bergelut di PKK. Yang saya lihat, saya nggak telaten sebetulnya. Ibu nyenengan Bapak, Mas ini punya potensi, tetapi baru gerak itu kalau mau ada lomba, ada giat. Setelah itu selesai. Padahal kita itu memulainya. Kalau tadi Pak Ir itu menyampaikan bahwa beliau mewajibkan nih setiap warganya yang mau stempel doa ini, nanti monggo nanti bisa diterapkan. Nggak apa-apa. Ya, di dalam membangun kita memang harus melihat kearifan lokal yang ada di dalam wilayah kita masing-masing. Sekali lagi dengan kearifan lokal, tentunya butuh inovasi. Tentunya juga butuh banyak proses pembelajaran, masukan dan lain sebagainya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sangat bersyukur hari ini ada satu kegiatan yang tugas saya sebagai anggota DPR adalah berbicara tentang wawasan kebangsaan sebagai salah satu tugas yang ada di DPRD Provinsi Jawa Timur. Saya berharap bahwa dengan kegiatan wawasan kebangsaan ini, paling tidak apapun yang Allah kasih, kita itu akan tergugah bagaimana menjaga Indonesia dari apapun yang sudah Allah berikan kepada kita. Hari ini saya mendatangkan Pak Bambang Irianto, ya, dengan harapan bahwa monggo kita berbicara Indonesia, monggo kita berbicara menjaga Indonesia dari sisi lingkungan. Dan sekali tadi saya sangat bersyukur banyak sekali materi yang sudah beliau sampaikan, termasuk motivasi, sehingga akhirnya secara tidak langsung yang saya lihat bahwa teman-teman atau Bapak Ibu yang hadir ini sangat tergugah. Oh, ternyata seperti itu. Menjaga lingkungan juga bagian daripada kita mencintai Indonesia, juga menjaga Indonesia. Artinya secara tidak langsung dengan sekecil apapun yang bisa kita lakukan, senyampang itu kita niatkan dengan ketulusan, keikhlasan untuk menjaga Indonesia, ya monggo kita lakukan lewat diri kita sendiri, dengan harapan semoga dari situ sebagai wujud syukur kita kepada Allah dianugerahkan, ditakdirkan lahir sebagai orang Indonesia. Sekali lagi saya bersyukur, terima kasih. Semoga nanti di kegiatan Wasbang lainnya Pak Bambang Irianto ini saya juga berharap juga bisa memberikan ini ke teman-teman yang lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya selaku Camat Ndau, ya, terima kasih sekali atas kesempatan yang diberikan kepada warga saya. Hari ini merupakan sesuatu yang sangat luar biasa, begitu ya, memotivasi bagaimana selama ini gerakan-gerakan yang kami lakukan itu belum secara masif, gitu ya, dengan menghadirkan mereka hadir di sini, bagaimana membuka wawasan mereka bahwa apa yang dikatakan wawasan kebangsaan itu tidak hanya sekedar bagaimana mengimplementasikan dalam bentuk teks, gitu ya, tetapi bagaimana kontribusi real masyarakat terhadap membangun desa itu lebih baik. Ini yang terus harus kita upayakan, harus kita dampingi
bagaimana kontribusi desa ini untuk bisa mewujudkan kemandirian secara ekonomi yang mungkin lewat usaha-usaha desa yang sudah dirintis, tentunya dengan Pak Ir tadi memberikan motivasi yang seperti itu semoga nanti bisa betul-betul memotivasi. Dan tentunya terima kasih kepada Bu Yayu yang akan siap untuk memfollow upi ya, diskus dengan anak-anak Karang Taruna, karena mereka selama ini kiprahnya begitu ya, dalam tanda kutip belum bisa terakomodir. Lah lewat forum ini tadi ada beberapa ketua tim penggerak PKK yang mungkin bisa menyampaikan ya apa yang mereka hasilkan dari sini, tentunya harus dengan gila tadi gitu ya. Ini yang menjadi harapan saya, dan saya sangat terima kasih dengan Bunda Yayu melakukan kegiatan ini untuk warga saya. Mungkin Bu, itu. Ini tadi terkait dengan yang disampaikan Pak Bambang, responnya gimana tentang materi yang disampaikan? Terus yang kedua, animo masyarakat sendiri yang hadir tadi gimana, Bu? Ya, sangat antusias gitu ya. Dari status mereka, wah aku belum melakukan apa-apa nih gitu ya. Jadi mereka sudah merasa bahwa aku belum apa-apa, aku belum bisa apa-apa, aku belum bisa memberikan kontribusi apa-apa. Sekarang itu orang ungkapan jiwa itu muncul di status ya Mas. Jadi saya lihat tadi apa sih, ada apa? Nah, saya termotivasi Bu dengan itu. Saya belum bisa melakukan apa-apa untuk warga saya. Gitu. Mungkin dengan semangat beliau saya akan mengagendakan gitu ya. Mereka saya ajak secara langsung, selama ini kan virtual ya. Lihat mungkin akan saya agendakan untuk bisa mengajak kader-kader itu untuk bisa berkunjung. Kita tidak perlu jauh-jauh, hanya perlu ya 10.000 angkot untuk bisa ke sana, untuk bisa memotivasi lebih real apa yang dilakukan Pak Bambang di Grintung Greennya ini. Menjelaskan wawasan kebangsaan, menjelaskan suatu ideologi itu sekarang tidak bisa dengan tutur kata, dengan kalimat, dengan pidato, tapi dengan tindakan-tindakan nyata, tindakan konkret. Nah, membangun kampung itu sebenarnya pertama basisnya gotong royong, maka itu adalah fondasi kebangsaan. Kemudian membangun kampung itu target akhir adalah kesejahteraan warga. Maka kalau kesejahteraan warga bisa tercapai, maka sebenarnya itulah wawasan kebangsaan dalam bentuk nyata, dalam bentuk konkret. Nah, konsep Grintung Go Green itu sebenarnya adalah menerapkan prinsip-prinsip wawasan kebangsaan, persatuan kesatuan, gotong royong, itulah Pancasila dalam tindakan. Kembali, bangun kampung harus holistik. Sebagai contoh, Kampung Grintung diundang dari berbagai pihak dengan berbagai macam topik materi. Ya, kali ini masalah kebangsaan bisa tampil. Saya kira itu. Ya. Pak, tadi ada harapan Pak Bambang akan mendampingi desa-desa di Ndau ini, Pak. Ya, saya kira lokasi Ndau ini sangat strategis antar Kota Batu dan Kabupaten. Maka lokasi geografis ini bisa kita jadikan potensi. Kondisi alam juga sangat memungkinkan mendukung ya. Nah, saya sebagai pembina lingkungan selalu siap mendampingi warga di Kecamatan Ndau. Maka semuanya tergantung warga Kecamatan Ndau, termasuk kepala desa, Pak Camat. Kalau memang mau bergerak maju ya saya akan berusaha untuk mendampingi.